Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kembali lagi beribadah di rumahku menyembah Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 6. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Mari kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang pertama. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda ini mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kita tahu Bapak Ibu dari ayat ini, pada masa itu ada 2 jenis kelompok. Ada kelompok orang yang bersungut-sungut karena pembagian makanan. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Bapak Ibu, di sini kita perhatikan kata melayani meja. Melayani meja kita bisa sebut sebagai trapeza. Trapeza ini yang berarti adalah bank. Tapi di sini trapeza ini berfungsi sebagai meja. Meja yang pada zaman dahulu itu kita tahu bahwa meja itu dipakai untuk pertukaran uang. Meja itu dipakai untuk perjamuan kudus. Meja itu dipakai untuk perjamuan kasih. Ada beberapa pengertian tentang pelayanan meja. Yang pertama itu, meja menggambarkan persediaan makanan sehari-hari untuk orang yang mencari makan. Lalu kita juga dapat melihat dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-21. Ungkapan tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya sebuah pengkhianatan di dalam lingkaran yang terdalam, yaitu mereka yang memiliki persekutuan meja. Lalu kita juga dapat melihat di 1 Korintus 10 ayat yang ke-18. Meja Tuhan dan meja setan. Meja Tuhan adalah meja atau makanan yang disediakan Tuhan dan yang menuntut mereka yang menerimanya. Sedangkan meja setan adalah makanan kurban yang juga mengikat para pesertanya. Pelayanan meja juga dapat diibaratkan sebagai ibadat jemaat.
Mari kita kembali ke 3 dan yang keempat. Mereka memilih 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Memusatkan pikiran di dalam doa dan pelayanan firman. Mari kita garis bawahi memusatkan pikiran. Yang bisa disebut adalah proskatereo. Proskatereo itu yang berarti bertekun. Bertekun atau bertahan di dalam menyibukkan diri atau berhubungan karib dengan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, para rasul ini sangat mengetahui apa yang terbaik, memusatkan pikiran di dalam doa, dan pelayanan dalam firman Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Saya garis bawahi untuk memusatkan pikiran. Seringkali manusia itu susah sekali fokus. Saya juga sama, saya termasuk orang yang susah sekali fokus. Tapi di sini para rasul diajar untuk memusatkan pikiran di dalam doa dan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-13, Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Bertekun dalam kebenaran, bertekun di dalam kasih, dan bertekun di dalam damai. Memiliki roh Allah, memiliki Roh Kudus, kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan keuntungannya apa Bapak Ibu? Keuntungannya apa? Ketika kita percaya, ketika kita proskatereo, maka ini yang kita akan dapatkan. Kita akan menjadi orang pilihan Tuhan, orang kepercayaannya Tuhan. Dan kita akan melakukan segala perkara-perkara besar. Ketika kita melakukan perkara-perkara kecil, kita akan dipercayakan juga kepada Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Stop. Sama seperti firman Tuhan juga yang berbunyi, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Mari kita kembali dalam firman Tuhan kita di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Dan firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tujuh orang terpilih ini melakukan tanda-tanda yang membuktikan bahwa mereka benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah
ketika itu banyak orang yang bertobat Bapak Ibu. Kita tahu dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau kita balik kembali di ayat Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang pertama itu jelas tertulis bahwa imam-imam ini nggak percaya sama pemberitaan firman Tuhan. Banyak imam-imam besar yang bertobat dan percaya. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka akan mempertobatkan banyak orang dan mereka akan melakukan segala pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan Yesus perintahkan. Sama seperti firman Tuhan yang berbunyi bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Kembali dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini kita kembali diingatkan tentang peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul sebelumnya menceritakan bahwa saat itu rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan rasul-rasul itu diajarkan oleh Roh Kudus untuk tetap menceritakan tanpa rasa takut, menceritakan tentang firman Tuhan tanpa rasa takut. Dan ini juga sama kejadiannya dengan Stefanus. Stefanus saat ini dihadapkan dengan beberapa orang yang datang dari jauh, yang kita tahu adalah orang-orang Libertini, yang artinya orang-orang dari masa perbudakan dan telah dibebaskan. Tapi mereka tetap tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka mempertanyakan Tuhan Yesus. Mereka mencobai Stefanus dengan menanyakan berbagai banyak pertanyaan. Tetapi Tuhan gak kalah Bapak Ibu. Ketika Tuhan udah kirim Roh Kudus untuk orang yang dipilih, pertanyaan seperti apapun, itu pasti akan terjawab Bapak Ibu. Jika kita memiliki Roh Kudus dan kita bertekun, kita akan dapat mendengar apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Bahkan pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang yang tidak mungkin kita jawab, hal itu dapat terjawab Bapak Ibu. Sama seperti Stefanus. Percayalah bahwa Roh Kudus itu akan membimbing kita untuk menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan kepada kita tentang Allah kita yang seperti apa.
Lalu kita lanjutkan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Ayat yang ke-13. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu dan berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat." Bapak Ibu, kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang terpilih, banyak sekali orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, dan hidupnya nggak mudah Bapak Ibu. Dan salah satu contohnya adalah Stefanus. Saya teringat cerita Stefanus ini sama dengan cerita ketika Tuhan Yesus akan disalib Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus Bapak Ibu. Walaupun ini dalam konteks yang berbeda, tapi saya diingatkan tentang hal ini gitu. Tuhan Yesus mau disalib itu, dia melakukan perjamuan kudus. Dan Stefanus, orang yang dipenuhi Roh Kudus ini, melayani meja. Sama seperti Tuhan Yesus melayani ketika perjamuan kudus. Tapi ini persamaan ketika kita mau sama-sama mengikut Tuhan Yesus, bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam iman. Apa yang Tuhan Yesus alami, mungkin saja kita alami. Dan oleh karena itu Tuhan menitipkan Roh Kudus untuk setiap orang yang terpilih. Lalu kita lanjutkan di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sebab kami telah mendengar ia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bagi saya hal ini bukan suatu hal yang kebetulan. Di ayat yang ke-14 tertulis bahwa sebab kami telah mendengar ia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Kita lihat kembali di Matius 26 ayatnya yang ke-61. Yesus di hadapan mahkamah agama yang mengatakan orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali di dalam 3 hari." Stefanus memberitakan firman Tuhan ketika dia difitnah. Di ayatnya yang ke-15 tertulis, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat.
Bapak Ibu, inilah pelajaran yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa belajar seperti Stefanus? Kita tetap memberitakan firman Tuhan. Apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Sehingga banyak orang yang dipertobatkan. Kita sama-sama berdiskusi dalam keluarga kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat mengajarkan kita banyak hal dalam bertekun, dalam meminta pimpinan Roh Kudus, dan dalam memberitakan firman Tuhan. Amin.